semuanya, perkenalkan nama saya Raditya Deola Prabani dari kelas 2023E, NIM 230407043505. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat dalam tugas UTS mata kuliah pengantar ilmu hukum, yang dimana materi yang akan saya bahas di sini yaitu badan hukum. Tetapi sebelum membahas materi yang saya dapat kali ini, kita akan tarik ke belakang lebih jauh dulu. Di dalam ilmu hukum itu ada yang namanya subjek dan juga objek hukum. Dan materi saya, yaitu badan hukum, itu termasuk dalam subjek hukum. Nah, apa sih subjek hukum itu? Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Sedangkan subjek hukum sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu badan hukum ini, atau dalam bahasa Belandanya yaitu rechtsperson. Lalu yang kedua adalah manusia, atau bahasa Belandanya yaitu naturalised person. Nah, badan hukum. Langsung aja kita masuk ke materi yang akan saya bahas. Apa sih badan hukum itu? Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti orang, yaitu sebagai pendukung atau pembawa hak dan kewajiban. Dapat memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya, serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Jadi badan hukum ini hampir sama ya seperti subjek hukum yang satunya, yaitu naturalized person atau manusia. Hanya saja badan hukum ini lebih kepada sebuah badan atau lembaga yang menaungi beberapa orang yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua yaitu ada pendapat ahli atau pengertian badan hukum menurut ahli. Lebih tepatnya menurut Molengraf. Badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Lalu ada jenis badan hukum, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Tapi sebelum masuk ke jenis-jenis badan hukum, kita akan membahas tentang karakteristik badan hukum itu. Apa sih badan hukum itu karakteristiknya? Apa sih yang membedakan badan hukum atau reg person dengan naturalis person? Nah, ini dia karakteristiknya. Yang pertama ada perkumpulan orang atau organisasi. Jadi di badan hukum ini adalah sebuah badan hukum yang dimana selayaknya badan hukum atau selayaknya badan yang dinamakan sebagai istilah badan, yaitu memiliki orang-orang atau manusia di dalamnya. Lalu yang kedua ada dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang dimana badan hukum ini berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana yang didapatkan oleh hak naturalis person, yaitu manusia. Yang ketiga yaitu mempunyai harta kekayaan sendiri. Nah, ini sangat penting sekali ya, yang dijadikan karakteristik yang membedakan badan hukum dan juga mana yang bukan badan hukum. Jadi tidak semua perkumpulan orang itu adalah badan hukum. Tetapi ketika di situ ada perkumpulan orang dan kekayaannya badan hukum tersebut itu terpisah dari kekayaan individu-individu yang ada di dalamnya, maka itu juga bisa disebut sebagai badan hukum. Lalu yang keempat ada mempunyai pengurus, yang dimana ini juga salah satu yang memang harus ada dalam sebuah lembaga atau organisasi, yaitu yang pasti mempunyai pengurus ya, atau lebih tepatnya struktur kepengurusan. Lalu yang kelima ada mempunyai hak dan kewajiban. Ya ini juga sama seperti naturalized person atau manusia, yaitu memiliki hak-hak yang eh, sama di mata hukum dan juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Gitu. Lalu yang keenam ada dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan. Jadi badan hukum yang dimana merupakan perkumpulan orang atau organisasi itu berhak menggugat dan menjadi tergugat di dalam pengadilan. Seperti halnya individu atau naturalis person tadi. Nah, sekarang kita masuk ke jenis badan hukum yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang badan hukum publik terlebih dahulu. Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. Nah, contohnya perusahaan milik negara diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi masing-masing perusahaan. Jadi badan hukum publik ini adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah ya teman-teman. Jadi contohnya seperti badan-badan hukum yang
di bawah naungan BUMN. Nah, seperti itu. Seperti ke Pertamina, lalu ya dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada badan hukum privat. Badan hukum privat merujuk pada badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan individu. Badan hukum ini adalah milik swasta dan sesuai dengan hukum yang berlaku secara sah untuk tujuan tertentu. Contohnya, firma diatur dalam KUHD. Nah, badan hukum privat ini lebih kepada badan hukum yang dibentuk oleh swasta ya. Jadi bukan badan hukum yang dibentuk oleh negara. Jadi mungkin lebih simpelnya untuk membedakan mana sih yang termasuk badan hukum publik dan mana sih yang termasuk badan hukum privat itu dilihat dari bagaimana badan hukum tersebut terbentuk. Apakah badan hukum tersebut dibentuk oleh negara atau badan hukum tersebut dibentuk untuk kepentingan individu untuk individu lainnya yaitu oleh swasta gitu misalnya ya. Jadi untuk membedakannya seperti itu sebenarnya. Lalu badan hukum privat ini itu contohnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi yaitu firma itu adalah sebuah badan hukum yang dimana memiliki yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga memiliki hak dan kewajiban atau dapat menggugat dan digugat di depan pengadilan. Dan ini diatur di dalam KUHD. KUHD sendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya guys ya. Catat-catat. Oke, itu adalah beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang badan hukum sedikit sih, nggak terlalu banyak, tetapi cukup untuk memberikan pengertian kepada teman-teman semua yang belum tahu atau belum mengetahui apa sih badan hukum itu, apa sih badan hukum di mata ilmu hukum, apa sih subjek hukum itu, gitu teman-teman. Oke, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Dah.